Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman kelas 4. Hari ini kita akan belajar tentang tema 4, subtema 1, pembelajaran 1, muatan bahasa Indonesia dan IPA. Nah, langsung saja. Untuk materi pada kali ini, kita akan membahas muatan pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang puisi. Kemudian kita akan membahas juga tentang muatan pembelajaran IPA, yaitu siklus hidup makhluk hidup, khususnya pada siklus hidup hewan. Langsung saja ya, kita ke yang pertama, yaitu muatan bahasa Indonesia tentang puisi. Nah, sebelumnya teman-teman, tahukah kalian apa itu puisi? Ya, puisi merupakan karya sastra hasil ungkapan pemikiran dan perasaan penyair yang disusun dalam bentuk larik dan bait. Kemudian puisi berupa kata-kata indah yang dipilih oleh penyair untuk membangun makna atau pesan yang ingin ia sampaikan kepada pembaca. Kemudian ciri-ciri puisi. Nah, lihatlah puisi di samping. Nah, kita baca bersama-sama ya. Anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Aku akan berusaha mencapai cita-cita. Takkan lelah aku mencari ilmu. Takkan aku berpangku tangan saja demi tercapainya cita-citaku. Nah, dengan ini teman-teman, adakah yang bisa menyebutkan ciri-ciri dari puisi? Menurut teman-teman, apakah tema dan makna puisi dari puisi cita-citaku? Baik, sebelumnya kita akan membahas ciri-ciri. Ciri-ciri puisi yaitu terdapat larik dan bait. Kemudian puisi juga memiliki rima. Nah, apa itu larik? Larik merupakan baris yang terdapat dalam puisi. Kemudian bait yaitu kesatuan beberapa baris yang ada dalam puisi. Nah, ciri-ciri puisi yaitu tema puisi yang tadi, puisi cita-citaku yaitu meraih cita-cita. Kemudian makna puisi dari puisi cita-citaku yaitu kita sebagai manusia harus mempunyai cita-cita dan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai cita-cita tersebut. Nah, teman-teman perhatikan puisi di samping. Nah, di sini ditunjukkan larik dan bait. Nah, teman-teman perhatikan ya, larik atau baris. Kemudian, kesatuan larik dan baris ini disebut bait. Nah, kemudian perhatikan garis biru yang Kak Gista tandai. Ini disebut rima dalam puisi. Rima yaitu persamaan atau pengulangan bunyi. Persamaan bunyi memberikan kesan merdu, indah, dan mendorong suasana yang dikehendaki oleh penyair. Nah, kemudian rima dari puisi cita-citaku yaitu A, U, A, U. Kita lanjut. Nah, bisakah kita simpulkan? Jadi, puisi cita-citaku ini memiliki ciri-ciri dia memiliki 2 bait. Kemudian setiap baitnya terdiri dari 4 baris dan memiliki rima puisinya yaitu A, U, A, U. Nah, kemudian siklus hidup pada makhluk hidup. Kita lanjut ke pembelajaran IPA ya, teman-teman kelas 4. Nah, mari kita mengamati siklus hidup makhluk hidup. Di dalam siklus makhluk hidup terjadi pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah perubahan fisik berupa pertambahan ukuran, volume, tinggi, dan juga massa. Perkembangan adalah perubahan kecakapan, kematangan fisik, dan perkembangan dalam proses menuju kedewasaan. Nah, perhatikan siklus hidup kucing berikut ya, teman-teman. Nah, mari kita sebutkan ciri-cirinya. Yang pertama ada anak kucing, kemudian anak kucing berubah atau bertumbuh menjadi kucing muda. Kemudian kucing muda tersebut bertumbuh menjadi kucing dewasa. Nah, amatilah hewan peliharaan di sekitarmu. Nah, apakah hewan-hewan peliharaan itu mempunyai anak? Nah, lihatlah seperti di gambar.
Di gambar ada kucing yang mempunyai anak, kelinci mempunyai anak, dan juga ayam mempunyai anak. Nah, gambar-gambar tersebut menunjukkan bahwa ada anak-anak hewan dan ada hewan yang sudah dewasa. Artinya, hewan-hewan tersebut mengalami pertumbuhan. Nah, ada juga tahapan-tahapan yang dilalui oleh hewan-hewan itu, teman-teman. Dari anak-anak hewan, kemudian mereka menjadi hewan dewasa. Nah, teman-teman kelas 4, semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Hewan dan manusia mengalami beberapa tahapan pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupannya. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan membentuk sebuah siklus hidup atau yang biasa disebut dengan daur hidup. Nah, hewan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda loh, teman-teman. Ada jenis hewan yang mengalami perubahan bentuk di setiap tahapan hidupnya, ada pula juga yang tidak mengalami perubahan bentuk. Nah, kemudian hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti ia mengalami metamorfosis. Di antara hewan yang mengalami metamorfosis, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya, ada juga yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya dinamakan mengalami metamorfosis sempurna. Kemudian, sedangkan hewan yang mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahap tumbuh kembangnya saja dinamakan mengalami metamorfosis yang tidak sempurna. Nah, kemudian sebagian besar hewan mengalami daur hidup tanpa metamorfosis. Daur hidup tanpa metamorfosis tidak mengakibatkan perubahan bentuk tubuh yang sangat berbeda. Beberapa contoh yang tidak mengalami metamorfosis adalah ayam, kucing, kambing, ikan, dan burung. Misalnya saja siklus hidup hewan kucing. Zigot kucing berkembang di dalam rahim induk betina. Setelah beberapa waktu, anak kucing lahir dan menjadi kucing muda. Kucing muda tumbuh menjadi kucing dewasa yang organ reproduksinya telah siap melakukan fertilisasi. Jika fertilisasi terjadi, maka akan terbentuk kembali zigot. Begitulah tahapan-tahapan dari hewan-hewan yang mengalami daur hidup tanpa metamorfosis seperti pada gambar. Ada urutannya ya, teman-teman, dari kucing muda kemudian menjadi kucing dewasa. Nah, lalu ayam. Nah, siklus hidup ayam itu dimulai dari telur, anak ayam, ayam muda, dan induk ayam. Nah, teman-teman, dari sini semoga teman-teman paham ya tentang pembelajaran IPA dan juga pembelajaran Bahasa Indonesia. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.